Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan TU SMA 1 Temanggung, yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Abdul Mukhlis Habibin. Beliau berasal dari Watu Malang, Wonosobo. Sebelum kita melaksanakan kegiatan siraman rohani pagi ini, mari kita sama-sama untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, inayah serta ridhonya, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan, rahmat serta hidayah iman dan Islam, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini untuk sama-sama menuntut ilmu. Semoga kegiatan pada pagi hari ini selalu mendatangkan keberkahan, kebahagiaan serta keberuntungan bagi kita semua mulai dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu umatnya bisa mendapatkan syafaatnya min hadis ila yaumil qiyamah, khususnya syafaatul uzma, syafaat agung pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru, karyawan TU SMA 1 Temanggung yang saya hormati, anak-anakku kelas 10, 11 dan 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan siraman rohani pagi hari ini, mohon maaf akan kami bacakan terlebih dahulu pemateri pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Abdul Mukhlis Habibin LC. Beliau dilahirkan di Jakarta 25 Agustus 1978. Berasal dari dusun Bengkok, Binangun, Watu Malang, Wonosobo. Nomor HP beliau 0821 1489 8589. Mohon maaf, kami ulangi lagi 0821 1489 8589. Riwayat pendidikan beliau adalah di SD Karanganyar 07 Jakarta Pusat, SMP 64 Jakarta Pusat, alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, Universitas Gontor Ponorogo, di Unida Universitas Darussalam Gontor, dan melanjutkan Universitas Islam Madinah Arab Saudi. Beliau saat ini merupakan pengasuh Quran Al-Kayis Wonosobo. Beberapa pengalaman beliau sangat luar biasa. Beliau pernah menjadi bendahara di OPBM Gontor, Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam di Universitas Juanda Bogor, dan alhamdulillah beliau sekarang saat ini berada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan beberapa hal yang semoga ini menjadi siraman bagi kita semua,
sehingga kita selalu mendapatkan ketenangan, keberkahan hidup, dan kebahagiaan hidup mulai dunia sampai akhirat. Dan ketika nanti kita diakhirkan, semoga kita diakhirkan dalam badan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sepenuhnya kami aturkan kepada Al-Mukarram Bapak Abdul Mukhlis Hadirin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMU 1 Negeri Wonosobo Pemanggu, ya, biasa di Wonosobo sekarangnya, beserta jajaran pendidik dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu sehat walafiat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan dan dimudahkan segala urusan dan aktivitas Ibu Bapak semuanya, dilunasi hutang-hutangnya. Yang belum punya mobil secepatnya punya mobil. Yang rumahnya masih ngontrak buru-buru cepat punya rumah. Yang belum nikah cepat-cepat nikah. Segenap kepada putra-putri yang tercinta, siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12, semoga Allah jadikan kalian semuanya siswa-siswi yang soleh dan solehah. Kecerdasan itu bonus dari Allah. Anda juara olimpiade, bonus dari Allah. Tapi inti daripada orang tua Anda menyekolahkan ke sini, guru-guru Anda mendidik ke sini dalam rangka agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Orang soleh insya Allah cerdas, tapi orang cerdas belum tentu soleh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, waktu kita bertemu di sini insya Allah jam 8 teng selesai. Untuk menyegarkan pagi hari ini, saya ingin cerita saja. Ada seorang pengusaha Bapak Ibu. Ini pengusaha usianya 65 tahun. Kalau dulu 65 tahun sudah bersih belum ya Pak? Oh sudah. Pengusaha ini usianya 65 tahun. Terkenal, memiliki aset kekayaan yang begitu luar biasa sampai itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Suatu hari pengusaha kita ini bertemu dengan seorang wartawan. Terjadilah dialog di antara mereka berdua. Kata wartawan, "Pak, ya, boleh saya bertanya? Silahkan. Usia Bapak berapa tahun?" "Usia saya sekitar 7 tahun." "Anak Bapak berapa?" "Anak saya cuma 1, Nak." "Aset Bapak?" "Aset saya paling sekitar 20 sampai 25 juta." Maka wartawan ini pun mengatakan, "Bapak nggak perlu berdusta dengan kami. Saya tahu Bapak orang terkenal, Bapak punya biografi, aset Bapak itu sudah tidak bisa dihitung lagi saking banyaknya. Tapi kenapa Bapak bilang ke saya usia Bapak itu hanya 1 tahun, hanya 7 tahun? Padahal usia Bapak 65 tahun saya bisa tahu karena saya baca biografi Bapak ketika browser internet. Dan saya tahu anak Bapak
Bapak Ibu. Dia mengatakan, kau betul nak, usia saya kalau mengacu kepada akte kelahiran saya, mengacu kepada KTP saya memang 65 tahun. Tapi rasa-rasanya dari 65 tahun usia saya, baru 7 tahun saya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru 7 tahun rasa-rasanya usia saya ada artinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru 7 tahun sujud saya betul. Baru 7 tahun saya belajar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Nah, ada pun sisa umur saya yang lain kelabu warnanya, penuh dosa, penuh kesalahan. Makanya ketika ada yang nanya kepada saya, berapa usia Bapak? Saya lebih tenang menjawabnya 7 tahun. Lalu Pak, kenapa Bapak bilang ke saya anak Bapak cuma 1? Betul nak, anak saya yang saya tuliskan dalam biografi itu ada tercatat 12 orang. Dan dari sekian banyak anak saya, rasa-rasanya cuma 1 anak yang kelak akan menjadi buah hati belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, yang insya Allah ketika saya meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, cuma 1 anak saya yang bisa mendoakan dengan kalimat Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adapun anak saya yang lain sulit diatur. Mereka ada yang profesor, mereka ada yang doktor, mereka ada yang insinyur, mereka ada yang pengusaha, tapi sholat nggak pernah. Nah, Anda betul, aset saya di mana-mana, perusahaan saya di mana-mana, bahkan setiap bank-bank yang ada di Indonesia bahkan dunia tercatat deposito saya atas nama rekening saya banyak di sana. Tapi rasa-rasanya baru sekitar 20 sampai 25 juta yang harta saya berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bantu pondok pesantren, saya kenal untuk menyumbangkan ke masjid, saya bantu fakir miskin. Adapun selain 25 juta itu nah, itu kelak yang akan menjadi rebutan anak-anak saya. Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan pengusaha tadi yang kita ceritakan adalah kita-kita ini. Dan jangan-jangan kita-kita ini adalah pengusaha tadi. Tapi yang pasti kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai nasib kita seperti pengusaha yang sudah umur 65 tahun tadi. Usia yang Allah telah berikan kepada kita, berapa persen dari usia kita yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak yang sudah kita asuh, sudah kita berikan pendidikan, di antara anak-anak kita yang mungkin dikuliahkan di Amerika, yang mungkin dikuliahkan di London, yang mungkin saat ini sudah memberikan kesejukan dunia buat kita, mana di antara mereka yang kelak akan menjadi buah hati belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah? Yang ketika kita meronta di kubur, mana doa anakku yang pernah aku kuliahkan di Inggris, mana doa anakku yang pernah aku kuliahkan di Amerika? Ternyata hanya doa dari anak kita yang mungkin gak pernah kuliah, tapi dia taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya, yang akan bisa mendoakan orang tuanya dengan kata-kata Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai detik ini harta yang kita punya, berapa persen dari Allah yang titipkan kepada kita yang harta itu sudah signifikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang artinya merupakan harta yang kelak akan kita bawa kelak menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, banyak ketidakadilan yang terjadi di dunia ini terluput daripada pengadilan dunia. Berapa banyak orang yang telah melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini justru tidak mendapatkan balasan yang sesuai dengan proporsionalnya. Kehidupan jadi rancu, yang benar dikhianati, pengkhianat dibenarkan, tontonan sudah jadi tuntunan, tontonan sudah jadi tuntunan, tuntunan sudah menjadi tontonan. Tapi untunglah ada akhirat. Dengan adanya akhirat, bukan saja kita ini melepaskan diri dari ketidakberdayaan kita terhadap sistem selama ini, tapi dengan adanya akhirat
terlepas daripada pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Ada akhirat. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah mungkin ketika nanti semua apa yang kita kerjakan bakal diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Rasul mengatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' hisalin." Kata Rasulullah SAW, "Wahai saudaraku, tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pertanggungjawaban dari 4 hal yang pernah Allah titipkan kepada kita. Yang pertama apa? An umrihi fima afna. Umur yang Allah berikan kepada saya, umur yang Allah berikan kepada bapak dan ibu semuanya kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diberikan umur 30 tahun, mati. Ada yang diberikan umur 40 tahun, mati. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun. Dari mulai dia akil balik sampai ajal menjemput, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang saya, bapak, ibu, kita selalu berleha-leha bermain dengan dunia ini, sementara waktu terus berjalan. Ngebut tidak sengebutnya kita melakukan amal kebaikan. Kadang-kadang kita lupa dan kita lalai, padahal malaikatul maut nggak pernah lalai, nggak pernah lupa. Suatu hari Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yakub alaihissalam di pagi hari didatangi oleh malaikat Israel. Nabi Yakub bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, kalau hari ini adalah ajal saya harus menghentikan peranan saya di dunia ini. Kenapa sebelumnya belum ada info-info, belum ada pemberitahuan?" Kata malaikat Israel, "Sudah ada. Apa tandanya?" Perubahan fisik yang terjadi pada kita. Ubang yang sudah mulai bertabur, mata ini yang sudah mulai lamur, telinga ini yang sudah mulai kabur. Itu tanda-tanda kita sudah mendekati ajal kita. Salah satu tokoh Inggris yang bernama William Shakespeare, beliau mengatakan, "Time of life is short." Diadopsi dari ungkapan Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mengatakan, "Ad-dunya usari'ul waqti." Dunia itu begitu cepat, ibu bapak. Baru kemarin rasanya, baru tadi rasanya subuh, tahu-tahu sekarang kita sudah ngumpul di sini. Rasa-rasanya baru kemarin itu murid saya di SMP Negeri 1 Temanggung, tapi sekarang sudah menikah, sekarang sudah punya anak. Tahun-tahun. Maka hidup itu begitu cepat, begitu pendek, begitu singkat. Nah, kalau yang begitu singkat ini kita gunakan untuk memanfaatkan, maka alangkah bahagianya. Lebih baik punya umur yang panjang, tetapi untuk dikoleksi kebaikan-kebaikan, daripada umur kita panjang tapi kita nggak kenal Allah, nggak kenal sholat, nggak kenal kebaikan-kebaikan. Rasul mengatakan, "Khairukum," sebaik-baik kalian, sebaik-baik guru, sebaik-baik tenaga kependidikan. Siapa mereka? "Man qala umruhu wa hasuna amaluhu." Dia yang panjang usianya tapi baik kebaikan-kebaikannya. Ini an umrihi fima afna. Dari usia yang Allah berikan kepada kita, berapa usia presennya dari usia kita yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima abla. Dari usia muda yang Allah berikan kepada saya, di mana usia itu muda itu dihabiskan dan bagaimana dihabiskannya? Apakah usia muda kita kemarin dihabiskan untuk hura-hura saja?
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amila. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, untuk apa ilmu itu kita amalkan? Apakah ilmu yang Allah titipkan kepada saya gunakan untuk membimbing umat ke jalan yang benar, atau justru sebaliknya untuk menyesatkan umat? Apakah dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya betul-betul mengajak umat untuk menjadi abdinya Allah, atau sebaliknya saya memelintir agar umat mengabdi kepada saya? Apakah dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya itu saya gunakan untuk mencerdaskan bangsa, atau justru untuk membodoh-bodohi umat? Wa an ilmihi madza amila. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita gunakan? Bagaimana kita berikan kepada orang lain? Dan yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau masalah usia muda, masalah ilmu, Allah bertanya, untuk apa 3 faktor ini engkau gunakan? Ketika bicara harta, Bapak Ibu, Allah menanyakan 2 hal. Dari mana harta itu kalian dapat? Wa fima anfaqahu. Dan kemana harta itu dibelanjakan? Ada orang yang mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, tetapi sayang digunakan untuk hal-hal menjauhkan diri kepada Allah. Ada orang yang menghasilkan harta itu dengan cara yang haram, tetapi justru dia gunakan untuk yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini dua-duanya salah. Yang Allah kepengen harta yang kita hasilkan dari sumber yang halal, dan kita gunakan untuk yang halal-halal saja. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Terus apa Ustadz yang harus kami lakukan agar usia kami ini di masa-masa kami pensiun itu ada maknanya, agar kami ketika kami bekerja seakan-akan kami akan hidup selama-lamanya, semangat kerja Ustadz. Tapi ketika kami sholat seakan-akan kami akan Allah cabut nyawanya besok. Jadi konsep kerja yang benar, ketika kita bekerja, kita berpikir ada hari esok yang cemerlang. Ketika kita sholat, ketika kita sodaqah, ketika kita puasa, ketika kita tilawah Quran, kita merasa besok Allah akan mengambil kita. Suatu hari Bapak Ibu guru, sahabat Rasulullah SAW, Sufyan bin Abdullah, mendatangi Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, kulli kaulan fil Islam, la as'al anha ahadan ghairaka. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong dong tunjukkan kepada kami apa itu Islam. Tolong tunjukkan kepada kami bagaimana cara menjadi pemeluk agama yang diridhoi oleh Allah, yang bisa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Rasul memberikan 3 hadis. 3 hadis ini yang akan menjadi senjata kita untuk menjadi orang yang paling baik di dunia ini di sisa-sisa usia kita. Hadis yang pertama, apa kata Rasulullah? Untuk menjadi seorang muslim yang baik dunia dan akhirat, menjadi seorang pemeluk agama yang baik dunia dan akhirat, yang pertama apa? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Berimanlah kalian kepada Allah dan jujur dengan keimanan kita. Ini poinnya. Orang berkata iman kepada Allah, tapi nggak jujur dengan keimanan kita. Kalau bahasa Temanggungnya, have the fight in the God and be honest to your fight. Hadis pertama ini yang menjadi pegangan buat kita. Kalau kita ingin meningkatkan karir kita menjadi seorang pegawai negeri, iman kepada Allah, jujur dengan keimanan kita. Hadis pertama ini yang menjadi pegangan kita untuk membekali kita agar ekonomi kita itu mentaraf tinggi. Jujur dengan keimanan kita. Dan hadis ini yang menjadi pegangan dasar bagaimana kita menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang tenaga kependidikan yang la'allakum tattaqun. Jujur dengan keimanan kamu. Ada kepala sekolah
jujur dengan keimanan kamu. Ada orang tua kita, nggak ada orang tua kita, jujur dengan keimanan kamu. Ada bos kita, nggak ada bos kita, jujur dengan keimanan kamu. Dan hadis yang pertama ini Bapak Guru yang menjadi pegangan buat kita agar kita semata-mata qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang halal-halal saja. Kenapa Ustaz? Yang pertama, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu setiap kita melakukan aktivitas untuk menghasilkan rezeki yang haram. Yang kedua, urusan rezeki itu adalah zonanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak melihat kuantitas rezeki kita, tapi yang Allah lihat kualitas rezeki kita. Buat apa gajinya puluhan juta, tapi istrinya nggak pernah sholat, istrinya nggak pernah ngaji, anak-anak disuruh sholat nggak pada mau. Mendingan gaji biasa-biasa saja, tapi rezeki kita besar, Bapak Ibu. Saya itu suatu hari satu pesawat dengan orang pengusaha muda. Saat itu saya ke Gorontalo. Dari pesawat, duduk di pesawat, ini pengusaha muda ini bicaranya dunia Bapak Ibu. Dia seorang pengusaha mau ke Gorontalo, ingin kontrol satu perusahaan yang ada di Gorontalo. Kebetulan usianya saya 44 tahun, beliau di bawah saya. Bicaranya dunia. Pada saat si pramugari ini menyerahkan kepada kita snack yang ada di pesawat, di sana ada kacang mete, ada brownies, ada bolu, ada roti. Saya makan dengan lahapnya. Pengusaha kita ini hanya memegang air putih panas. Saya bilang, Bu, Pak, kenapa nggak dimakan? Itulah Mas, saya kelemahannya di sini. Gaji saya besar, Mas, rezeki saya kecil. Maksudnya apa, Pak? Uang saya banyak, tapi ketika saya sentuh brownies, kata dokter, hati-hati gula darahnya tinggi. Ketika saya mau ngambil kacang, kata dokter, hati-hatinya asam urat nanti kambuh lagi. Mau ngambil teh manis gak berani. Ini orang berarti gajinya besar, rezekinya kecil, Bu. Tapi ada orang yang rezekinya besar, bulanannya kecil. Saya di rumah belum ada mobil, Bapak Ibu. Tapi Ibu sebutin mobil mewah ke saya, insya Allah saya pernah di dalamnya. Ya, sampai di perumahan saya bilang, Ustaz, tolong dong kemana-mana jangan main naik motor saja. Ini ada mobil saya nganggur, biar mobil saya berkah. Oh, gaji kecil, rezekinya banyak. Ibu tahu Pajero, Fortuner, yang kalau jalan di jalan yang batu-batu itu nggak terasa, Bu. Masya Allah, beng aja. Tapi tiap bulan terasa Bu angsurannya. Ya Bu, Masya Allah, saya alhamdulillah nggak ngerasain angsurannya, tapi ngerasain luar biasanya. Ini yang kata Islam, rezeki besar walaupun gaji kecil. Allah itu maha adil. Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam Nahjul Balaghahnya, wahai para guru SMA Negeri 1 Temanggung dan para tenaga kependidikan, jangan pernah Anda mengkhawatirkan dua hal, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama apa? Jangan pernah mengkhawatirkan kematian, tapi kita yakin kita bakal mati. Kematian itu jangan ditakuti. Orang beriman gak takut mati, tapi orang beriman rindu bertemu dengan kematian. Nggak boleh kita, ya Allah Ustaz, kemarin saya kena COVID Ustaz, mungkin paru-paru saya sudah rusak Ustaz. Nggak bisa kita mengatakan kapan hari apa saya mati, bulan apa saya mati. Ya Allah, saya sudah 70 tahun saya bakal mati. Nggak boleh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu ada jadwalnya. Kata Ali bin Abi Thalib, enjoy life, kita bahagia dengan kehidupan kita. Jangan mengkhawatirkan kalau belum datang kematian, mati gak bakal datang, Bu. Yang penting yang Allah lihat bagaimana cara kita untuk memperbaiki hidup, menyambut kematian yang husnul khotimah. Ada simbah-simbah yang sudah puluhan tahun bed
hari, nggak mati-mati. Perawatnya sebulan 3 kali ganti. Kenapa? Mati kabeh. Ini kematian, nggak bisa kita dari kematian. Simbah-simbah yang sudah bed rest ternyata besoknya sembuh. Anak kita, cucu kita mau dibangunkan sekolah, ternyata sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan pernah mengkhawatirkan kematian. Yang penting yang saya pikirkan, bagaimana ketika saya menyambut kematian, endingnya tuh indah. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, jangan pernah mengkhawatirkan rezeki. Kalau ilmu tasawuf kita bicara dunia itu paradigmanya negatif, Bu. Tapi kalau kita bicara rezeki, rezeki itu bukan hanya uang. Anak soleh rezeki, siswa pintar itu rezeki. Maka bagaimana kita sebagai pendidik kepengen anak-anak kita itu soleh, bukan hanya cerdas. Ya, pernah beredar kan di medsos, mantan guru ketemu dengan dua siswanya, diceritakan luar biasa. Di hari ini saya bertemu dengan siswa saya, mantan siswa saya, dia jadi dokter. Sombongnya minta ampun. Ketika saya tanya, Anda Rohman ya? Iya Bu, Ibu siapa ya? Nggak mau dikasih tahu. Mungkin takut ketika praktek gratis kali. Akhirnya, ya Allah, ternyata rapot di atas kertas itu nggak ada jaminan siswa-siswa kita itu beradab di mata kita ketika sudah pensiun. Di satu hari dia bertemu dengan seorang anak, ketika dia bawa motor, motornya mogok di tengah jalan yang jauh dari rumah dia. Sudah mengulurkan tangan minta tolong kepada pickup, nggak ada yang mau tolongin. Kendaraan nggak ada yang mau berhenti. Suatu saat ada anak pemuda bawa motor dengan temannya. Dia sudah melewati, pas lihat, ya Allah, itu sepertinya guru saya dulu waktu di SD, waktu di SMP. Langsung ini anak bilang, Bu, kenal saya enggak? Saya ini Muhammad. Langsung dipeluk, kamu siapa? Saya sampai takut, kata ibu guru itu. Jangan takut Bu, ini saya Rahmat. Dulu pernah ibu didik di kelas ini. Ya Allah, kamu mau ngapain ke sini? Kebetulan Bu, saya lagi main dengan teman saya. Ibu lagi apa di sini? Iya Rahmat, ini motor ibu mogok. Ya Allah, rumah ibu jauh. Ibu tenang saja. Ibu, saya bonceng di belakang saya, biar motor ibu sama teman saya. Pokoknya aman. Besok diperbaiki. Sekarang ibu jangan pulang. Kemana? Saya akan anterin ibu ke homestay yang ada di sini. Luar biasa. Artinya apa? Al-ummu madrasatul ula. Pendidikan pertama buat anak-anak kita itu apa? Bukan guru-gurunya. Ayah merupakan role model. Apa itu role model? Outstanding, uswahnya anak-anak. Nggak pernah ditanya, kamu mau jadi apa? Aku pengen menjadi seperti ayahku. Aku ingin kepengen seperti menjadi ibuku, seperti malaikat pelindung. Nggak ada menjadi gurunya. Makanya wali murid kesini itu bukan semata-mata menyerahkan begitu saja. Karena tidak ada kerjasama yang baik antara wali murid dengan guru, maka tidak akan pernah kita mencetak anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Ali bin Abi Thalib bilang, jangan pernah mengkhawatirkan rezeki. Kata beliau, Rasulullah SAW mengutip sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Rasul mengatakan, Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa ajmilu fit talab, hendaklah kamu mencari rezeki, hanya rezeki yang halal-halal saja. Loh kenapa ya Rasulullah? Fa inna nafsan lan tamuta illa qad qudira rizquhu hatta in abtaha. Karena setiap manusia, setiap makhluk tidak akan pernah Allah cabut nyawanya sebelum jatah rezekinya diserahkan oleh manusia tersebut. Jadi jangan pernah kita takut mati kalau jadwal kematian itu belum datang kepada kita. Kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, sebab apa kita mati. Tapi kematian tahu kapan saya mati, kapan bapak mati, kapan ibu mati. Kematian tahu bagaimana saya mati. Kematian
kita nggak tahu di mana rezeki kita, tetapi rezeki itu tahu di mana posisi kita. Amantu billah tsumma istaqim. Beriman kita kepada Allah, jujur dengan keimanan kita. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, ini kepala sekolah juga nih. Guru-guru saya alhamdulillah Ustaz, mereka itu rajin sholat duhanya. Cuman yang saya ingin tanyakan, apa boleh sholat duha itu nyari-nyari waktu pada saat dia ngajar? Maka saya mengatakan haram, nggak boleh. Anak-anak, ibu tinggal sebentar ya, kamu ngerjain ini, ibu mau duha. Nggak boleh, Bu. Kenapa? Ngajar itu wajib, duha itu sunnah. Kerjakan yang pokok, maka disempurnakan dengan yang sunnah. Cari waktunya kapan? Mungkin pas mau berangkat, mungkin pas awal-awal duha, pas waktu syuruknya, ibu niat duhanya. Jangan pernah kita mencampur adukan sesuatu yang benar dengan sesuatu yang tidak benar. Dan jangan pernah kita memakai kalimat yang benar untuk sesuatu yang salah. Amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah, jujur dengan keimanan kita. Ini modal kita pertama. Yang kedua, ternyata jujur dengan keimanan kita itu nggak cukup untuk menjadi manusia-manusia paripurna. Bukan hanya di mata Allah, tetapi juga di mata manusia. Kenapa? Anda sholatnya rajin, jamaahnya nggak pernah absen, qiyamul lailnya nggak pernah absen, tapi melihat tetangga Anda kelaparan, Anda nggak mau tahu. Islam macam apa seperti ini? Pemeluk agama macam apa seperti ini? Dia tenang-tenangan menghadap Allah, sementara tetangga kiri kanan dia kelaparan. Maka hadis yang kedua sebagai pegangan kita untuk menjadi manusia paripurna, apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain. Suatu hari Rasulullah sedang berada di tengah jalan. Beliau berdiri, melihat menoleh ke belakang, ke kanan. Dia melihat ada seorang wanita. Jibril bilang, wahai Rasul, di sebelah kanan kamu itu wanita, itu seorang pelacur. Dan Allah sudah memberikan tempat buat pelacur itu di neraka jahanam. Siap wahai Jibril. Ketika Jibril naik, lewatlah seorang ibu sedang menggendong anaknya yang sedang nangis. Lewat nangis, si perempuan ini yang pelacur ini bilang, Bu, kenapa putra ibu kok nangis dari tadi? Iya loh Mbak, ini anak saya belum makan dari tadi pagi sampai siang ini. Si pelacur tersebut sedang menggigit kurma. Bayangkan kurma. Ketika dia sudah menggigit setengah, dia iba, nggak tega melihat anak ini menangis. Diserahkanlah setiap setengah kurma ini kepada anak ini. Diam. Hari itu juga Jibril datang, wahai Rasulullah, Allah telah merubah tempat pelacur tersebut yang tadinya di neraka, sekarang pindah ke surga, lantaran dia berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain. Maka cara yang paling hebat dari penyakit yang kita derita, mau penyakit kanker, mau penyakit jantung, mau penyakit stroke, mau penyakit yang lebih dahsyat daripada itu, apa? Sedekah. Rasul mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkan penyakit yang kamu derita dengan sedekah. Ada satu cerita Bapak Ibu pernah terjadi di Riyadh, di Jeddah. Ada seorang pembantu dari Jawa, dari Indonesia, dipekerjakan oleh seorang nyonya besar di Jeddah, kaya. Nyonya ini mengidap penyakit kanker serviks yang sudah stadium tinggi. Berobat kemana-mana, ini nyonya nggak kunjung sembuh. Dia memiliki seorang pembantu dari Jawa Tengah, luar biasa rajinnya. Nah, suatu hari si nyonya ini mendengar di Jeddah itu mau ada perkumpulan dokter-dokter ahli kandungan. Dia bertanya kepada salah satu dokter di sana, dokter, saya sudah hampir 10 tahun mengidap penyakit kanker serviks yang sudah stadium tinggi. Semua para dokter dunia saya sudah berobat ke sana, tapi ujung-ujungnya cuman
nyeri, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Apakah bisa disembuhkan? Seorang dokter bilang, Bu, saya sudah hampir 15 tahun menjadi seorang dokter kandungan dan pernah mengoperasi kanker serviks. Itu minim untuk hidup, jatuh-jatuhnya meninggal. Gak apa-apa lah dokter, yang penting saya ada usaha, tolong kumpulkan 10 yang ahli medis untuk mengoperasi kanker serviks saya. Betul Bu? Iya. Tanda tangan, kapan saya mau dioperasi? Insya Allah pekan depan. Pulanglah ibu nyonya besar ini. Nyonya besar ini punya rewang dari mana Bu? Dari Jawa Tengah. Rewang ini begitu rajin, begitu resiknya, sampai luar biasa dia memuji. Baru kali ini saya punya TKI, TKW dari Indonesia, rajinnya luar biasa, sampai ke genteng-genteng dicuci Bu. Allahu Akbar. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa kamu setiap ke kamar mandi kok lamanya minta ampun? Sudah kerja luar biasa, mampir ke kamar mandi kok lama? Keluar dari kamar mandi kamu seperti habis menangis, memerahkan keringat yang luar biasa. Rewang ini bilang, Nyonya, mohon maaf Nyonya, saya harus jujur dengan Nyonya. Kenapa? Saya itu terlilit hutang di Indonesia Nyonya. Suami saya nggak punya apa-apa. Akhirnya saya minta izin kepada suami untuk daftar menjadi seorang TKW di Jeddah di Arab Saudi. Saya tunggu-tunggu kok visa nggak keluar-keluar, paspor sudah ada, visa nggak keluar. Keluar-keluarnya pas saya sudah melahirkan anak baru 1 pekan. Suami saya bilang, Bu, sekarang sudah punya anak, mana mungkin kita tinggalkan. Yuk bareng Bapak untuk memending, mengkeser, membatalkan kepergian ibu ke sana. Setelah datang ke PT, ternyata PT nggak bisa. Nggak bisa Mbak, kami sudah mendp jenengan 10 juta ke Jeddah, Yayasan Jeddah. Kalau jenengan membatalkan sepihak, tolong ganti. Saya nggak punya uang. Akhirnya bismillah, dengan linangan air mata, izin suami, saya tinggalkan anak saya yang masih sepekan kerja di Jeddah. Orang kalau baru melahirkan Bu, itu ASI kan begitu banyaknya. Kalau nggak dikeluarkan saya sakit. Setiap hari saya demam, meneteskan air mata. Ya Allah, kalau ASI ini saya berikan ke anak saya mungkin lebih manfaat daripada saya buang-buang. Akhirnya saya sembunyi-sembunyi Nyonya di kamar mandi. Nyonya itu langsung tertegun meneteskan air mata. Sebentar. Diambil dari kamarnya segepok uang. Kamu dari yayasan dijanjikan digaji berapa? 800 real Nyonya, dikali 4.000. Selama berapa tahun kamu dikontrak di sini? 2 tahun Nyonya. Sekarang kamu pulang, kamu sudah saya tanda tangani seakan-akan kamu sudah kerja di saya 2 tahun. Kalau yayasan kau marah-marah kamu, tolong suruh telepon saya. Ini uang, pulang kamu ke Indonesia. Anak kamu lebih membutuhkan daripada saya. Pulang ke Indonesia. Dan ingat, saya punya kartu nama. Saya terkesan dengan pekerjaan kamu Pak. Kalau seandainya kamu sudah bisa berani meninggalkan anak kamu, silahkan hubungi saya. Pulanglah Rewang ini begitu luar biasanya. Sepekan kemudian datanglah Nyonya besar ini ke rumah sakit, siap-siap dioperasi. Sudah dikumpulkan tim medis berjumlah 10 orang. Masuk ruang rumah sakit Bapak Ibu. Ketika dinyalakan lampu-lampu, disiapkan peralatannya, siap untuk dioperasi. Ternyata 10 tim dokter melihat kanker serviksnya sudah rontok sampai ke akar-akarnya. Ketika minta cerita gimana caranya, saya belum pernah menemukan ada obat dalam jangka seminggu bisa menyembuhkan kanker sampai ke akar-akarnya. Ceritalah bos ini kepada dokter itu semuanya. Keluarlah hadis Rasulullah SAW, dawu mardakum bis-shadaqah. Sembuhkan penyakit yang kau derita. Kamu sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, maka sembuhkan dengan shadaqah. Yang terakhir, untuk menjadi manusia yang paripurna, tidak cukup dengan jujur dengan keimanan kita. Kita tidak cukup dengan berbuat baik kepada orang banyak. Yang ketiga kita lengkapi. Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang di dalam kehidupannya belum bisa berpandai berterima kasih kepada makhluk Allah, maka sungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun di depan lautan, di belakang tentara, doa kepada Allah, tongkat dipukulkan, terbelah lautan, pertolongan Allah datang. Nabi Ibrahim ketika mau dijilat oleh api, doa kepada Allah, dingin api. Kita ini bukan nabi, bukan rasul. Ketika Allah akan menolong kita, maka Allah menggerakkan makhluknya untuk bisa kita mencapai kepada tujuan kita. Saya bisa sampai sini berkat Pak Anto, saya bisa seperti ini berkat Putri, saya bisa sampai seperti ini berkat Pak Joko, saya bisa pakai pakaian seperti ini berkat istri saya yang menyetrika, bisa pakai sarung seperti ini berkat istri kita. Kita tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain. Kita nggak boleh tidak mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Hatta ketika ibu bapak mengisi pom bensin, motor ibu, mobil ibu di pom bensin, jangan pernah kita segan-segan, jangan pernah kita malu mengatakan, Mas, ini ya uangnya. Itu sudah adab kita ketika bayar. Tapi rasa kita, hati kita dengan hatinya pengecor pom itu bukan dengan uang, tapi dengan apa? Terima kasih ya Mas, sudah mengisikan saya. Maka orang yang harus kita terima kasih, Bu, sebelum itu adalah siapa? Orang tua kita. Jangan pernah kita merasa sholat kita rajin, ke masjid kita nggak pernah ketinggalan, kalau kita pernah mengecewakan orang tua kita. Alqamah itu kurang apa, Bapak Ibu? Alqamah taat, dia punya ibadah, ke masjid nggak pernah ketinggalan, Al-Quran hafal berjuz-juz. Tapi ketika sakaratul mautnya, Alqamah nggak bisa mengucapkan kalimat iman. Lagi sujud, Alqamah menggelepar. Datanglah Salman Al-Farisi membisikkan ke kuping Alqamah, wahai Alqamah, la ilaha illallah. Kaku tulisan Alqamah, nggak bisa mengucapkan kalimat iman. Disamperkan lagi, la ilaha illallah. Dibekukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bertanya, ini Alqamah paham dia punya agama. Setiap saya bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah saat itu tidak ada. Kami bertanya kepada Alqamah, rajin sholatnya, ke masjid gak pernah ketinggalan, Qurannya luar biasa. Tapi kenapa di sakaratul mautnya Alqamah gak bisa ucapin kalimat iman? Akhirnya Salman pun menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, iya kenapa? Anda tahu Alqamah, saya tahu Alqamah. Kenapa Alqamah? Alqamah ya Rasulullah, dia dalam keadaan sakaratul maut, gak bisa mengucapkan kalimat iman ya Rasulullah. Rasul langsung menemui Alqamah. Rasul gak bertanya bagaimana sholatnya Alqamah. Rasul gak bertanya bagaimana baca Qurannya Alqamah. Yang Rasul tanyakan, Alqamah masih punya orang tua atau tidak? Kenapa ya Rasulullah? Ini Alqamah ada sesuatu yang mengecewakan ibu bapaknya. Salman bilang, wahai Abdullah bin Uwai, kamu satu kampung dengan Alqamah. Gimana Alqamah? Alqamah itu hidup di Rasulullah dengan ibu yang sudah sebatang kara, usia sudah 60-70 tahun, ditinggal oleh ayahnya Alqamah sudah 20 tahun karena meninggal karena sakit. Kata Rasulullah, sambangi ibunya, samper ibunya untuk diajak ke sini, maafkan Alqamah. Abdullah bin Uwai langsung menemui ibunya Alqamah. Kata ibunya Alqamah, wahai Abdullah bin Uwai, sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku yang melahirkan Alqamah, aku yang menyusui Alqamah. Saat ini aku sudah dibuat kecewa oleh Alqamah. Jangankan menemui Alqamah, anak yang sedang sakaratul maut, mendengar kalimat Alqamah, aku sudah gak sudi lagi. Sampaikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, ini sholatnya Alqamah gak bakal diterima oleh Allah. Sodakonya Alqamah dipending oleh Allah, surga tertutup udah dari Alqamah karena dosanya kepada ibunya. Sebelum ibunya melontarkan kata maaf, Allah gak akan mengampuni Alqamah. Sampai lagi Abdullah bin Uwai, ibunya bilang gak mau. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, aku gak bisa membuat Alqamah itu nyaman sakaratul mautnya. Aku hanya bisa meringankan beban Alqamah. Terus gimana ya Rasulullah? Kumpulkan kayu bakar untuk membakar murdinya Alqamah yang sedang ngap-ngapan karena sakaratul maut.
sahabat semuanya beristighfar kepada Allah, ahli sujud, ahli ke masjid, justru matinya dibakar oleh Rasulullah SAW. Dikumpulkan kayu bakar. Ketika Rasulullah ingin menyulutkan satu batang kayu, ingin dilemparkan kepada Alqamah, Rasulullah minta, tolong aku diizinkan oleh ibunya Alqamah, Abdullah bin Uwais, kamu ke rumah ibunya Alqamah, bukan untuk mengajak ibunya ke sini, tapi ini untuk aku minta izin agar aku bisa membakar Alqamah. Kesana kata ibunya Alqamah, wahai Abdullah bin Uwais, 1, 2, 3 kali kamu kemari, bahkan sampai 1000 pun aku ibunya Alqamah gak akan pernah menemui Alqamah. Tidak Bu, yang ketiga ini Rasul gak minta kamu datang. Yang ketiga ini Rasul minta engkau mengizinkan, Rasul dan para sahabat mengizinkan apa? Kami ingin membakar Alqamah. Meneteskan air mata, bergetar lisannya, ke anakku mau dibakar. Akhirnya Abdullah bin Uwais disuruh oleh ibunya, wahai Abdullah bin Uwais, tolong papa aku, tolong gotong aku ingin menemui Alqamah. Ketika bapak ibunya menemui Alqamah, dikecutnya kening Alqamah. Alqamah belum mampu mengucapkan kalimat iman, sampai ibunya mengatakan, ya Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, disaksikan oleh engkau seorang Rasul Nabi, disaksikan oleh para sahabat, ya Allah, aku ibunya Alqamah yang pernah mengandung Alqamah 9 bulan 10 hari, yang telah melahirkan Alqamah. Saat ini juga aku maafkan Alqamah. Keluar kata maaf dari ibunya, Alqamah mampu mengucapkan kalimat iman. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai ibunya Alqamah, ini Alqamah kenapa? Akhirnya ibunya mengatakan, ya Rasulullah, setelah Alqamah itu menikah, Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya. Dulu waktu belum menikah, aku digendong ke masjid oleh Alqamah, aku mau makan disuapi oleh Alqamah. Setelah Alqamah meninggal, setelah Alqamah menikah, bentar-bentar ibunya, ma, ibu kepengen makan rendang di atas di dapur itu. Nanti ya Bu, itu punya istri saya. Alqamah, ibu kepengen ini. Nanti ya Bu, aku izin istri. Akhirnya di makam Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Barang siapa seorang suami, si muklis ataupun siapa saja, yang setelah menikah lebih memuliakan istrinya daripada kedua orang tuanya, maka suami itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, suami saya rajin sholat Ustaz, suami saya rajin sedekah Ustaz, qiyamul lail enggak pernah ketinggalan Ustaz, tapi kenapa kok jadi pegawai enggak pernah naik pangkat, dagang kok seret? Satu, kapan terakhir suami ibu itu mendoa kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tuanya? Maka ibu bapak guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup kajian kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan petunjuk rahmat kepada kita semuanya, khususnya di pagi hari ini, di Jumat penuh dengan keberkahan, dan selama ibu melanjutkan aktivitas dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al tajama'ana hadha tajama'an marhuman wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha melihat, duhai Allah yang maha mengetahui isi hati kami ya Allah. Hari ini kami sedang berkumpul ya Allah, seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Temanggung ini ya Allah, dalam rangka mengkaji ilmu-Mu ya Allah, mendekatkan diri kepadamu ya Allah.
Jadikan kumpul kami pagi hari ini kumpul dengan ampunan-Mu ya Allah. Pada saat kami berpisah nanti ya Allah, melanjutkan aktivitas kami ya Allah. Jadikan perpisahan kami perpisahan yang Kau cucurkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Dia adalah emak kami ya Allah. Dia adalah ibu yang telah melahirkan kami ya Allah. Luka kulitnya ya Allah, koyak perutnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah. Ketika melahirkan kami di antara dua pilihan, kalau tidak mati hidup ya Allah. Dia adalah seorang wanita yang tidak pernah kenyang makan dan minumnya ya Allah, karena mengenyangkan kami ya Allah. Dia adalah seorang ibu yang tidak pernah ya Allah nyenyak tidurnya ya Allah, karena menyenyakkan kami ya Allah. Seorang ibu yang sudi ya kiranya membersihkan najis dan kotoran kami ya Allah. Ketika kami ya Allah terlelap di masa kecil kami ya Allah, kadang ibu kami di sepertiga malam terbangun ya Allah, karena mukanya yang mulia terkencingi oleh pipis kami ya Allah. Ya Allah, jangan pernah Engkau berikan ibu kami tangisan ya Allah, karena kami telah banyak memberikan tangisan kepada ibu kami ya Allah. Jangan pernah Engkau membebani hidup ibu kami ya Allah, karena kami banyak membebani hidupnya ya Allah. Ya Allah, ampuni seorang laki-laki yang dipindah dibintikan nama kami dengan namanya ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Seorang laki-laki yang tidak pernah lelah mencari nafkah buat kami ya Allah, biaya pendidikan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kemampuan kepada kami ya Allah, agar kami bisa merangkul tangan mereka ya Allah menuju Mekah dan Madinah ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah, agar bisa memberikan minuman kepada mereka Zam-Zam dari sumurnya langsung ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah, agar bisa merangkul menggandeng tangan mereka bertalbiyah di depan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kalau sekiranya ada orang tua yang masih di tengah-tengah kami ya Allah, tolong sehatkan ya Allah, panjangkan usia dalam taat kepadamu ya Allah, bahagiakan kehidupannya ya Allah. Kalau seandainya ada orang tua di tengah-tengah kami ini ya Allah, yang Kau akan cabut nyawanya ya Allah, mudahkan sakaratul mautnya ya Allah, indahkan dalam ending kehidupannya ya Allah. Kalau sekiranya ada orang tua di tengah-tengah kami yang telah meninggalkan-Mu ya Allah, tidak ada lagi tangan yang bisa kami cium ya Allah, tidak ada lagi doa yang bisa kami minta dari mereka ya Allah. Padahal doa mereka merupakan pintu kesuksesan kami ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah. Jangan Kau siksa mereka ya Allah, lantaran dulu pernah mereka lalai dalam mendidik kami ya Allah. Kami siap putra putri mereka yang akan menggantikan siksa Kau timpakan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, solehkan kami sebagai seorang suami ya Allah. Solehkan dan istri kami sebagai seorang istri ya Allah. Solehkan anak-anak kami ya Allah. Solehkan anak didik kami ya Allah. Solehkan seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 ini ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah SAW. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang tadi disampaikan. Semoga kita bisa melaksanakan mengamalkan sebaik mungkin, dan Allah selalu mengabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.